Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Andradi Wijaya, NIM 094 dari kelas MBS 4C akan menjelaskan tentang pasar modal dan pasar modal syariah. Mulai dari pengertian pasar modal. Pasar modal sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pasar dan modal. Nah, pasar dalam pasar modal biasanya diistilahkan sebagai bursa, exchange, dan market, yang artinya adalah tempat pertukaran. Lalu istilah modal dalam pasar modal biasanya diistilahkan sebagai efek, sekuritas, dan stok, yang artinya surat berharga yang dapat diperdagangkan seperti saham dan obligasi. Lalu secara teoritis dapat disimpulkan bahwa pasar modal adalah perdagangan instrumen keuangan sekuritas jangka panjang maupun jangka pendek, baik dalam bentuk modal sendiri, stok, ataupun hutang. Lalu sedangkan pasar modal syariah adalah kegiatan dalam pasar modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, lalu untuk pihak-pihak yang terlibat dalam pasar modal ada beberapa, yaitu yang pertama pelaku pasar modal, lalu Bapepam atau OJP, lalu bursa efek, lalu lembaga penunjang, profesi penunjang, emiten, dan pengatur emisi. Nah, lalu untuk landasan hukum dari pasar modal sendiri yaitu diatur dalam Bapepam dan LK nomor 9.A.13 tentang penerbitan efek syariah menyatakan bahwa efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara, dan kegiatan usaha yang menjadi landasan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Berbeda dengan efek lainnya, selain landasan hukum, baik berupa peraturan undang-undang, perlu terdapat landasan fatwa yang dijadikan sebagai rujukan ditetapkannya efek syariah. Nah, landasan fatwa sendiri di sini ada 14 fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang berhubungan dengan pasar modal syariah Indonesia sejak tahun 2001. Lalu peraturan Bapepam dan LK yang mengatur tentang efek syariah sejak tahun 2006 ada 3 peraturan. Yang pertama yaitu peraturan Bapepam dan LK nomor 9.A.13 tentang penerbitan efek syariah. Lalu yang kedua peraturan Bapepam dan LK nomor 9.A.14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal. Lalu yang ketiga peraturan Bapepam dan LK nomor 2.K.1 tentang kriteria dan penerbitan efek syariah. Lalu terdapat satu undang-undang yang mengatur tentang SBSN atau Surat Berharga Syariah Nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Lalu karakteristik dan produk pasar modal syariah sendiri yaitu berupa surat berharga atau efek berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau Undang-Undang Pasar Modal. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Nah, sejalan dengan definisi tersebut, maka produk syariah yang berupa efek harus tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, efek dapat dikatakan sebagai efek syariah sampai dengan ketika efek syariah yang diterbitkan oleh perusahaan digunakan untuk pengelolaan produk yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sekian penjelasan tentang pasar modal dan pasar modal syariah dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.